Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sebenarnya? Dan ada apa sebenarnya? Kita itu masih tetap disuruh atau ditekankan untuk menjaga solat secara syariat. Yang kita bahas di sini solat syariat. Mengapa masih ditekankan? Sementara kita tahu tujuan daripada solat. Tujuan daripada solat itu adalah untuk mengingat. As-salatu li zikri. Tujuan daripada solat itu untuk bertemu. Sementara arti daripada solat itu adalah wasil. Jadi kenapa orang yang sudah bertemu dalam konteks orang yang sudah mi'raj, orang yang sudah tersambung, orang yang sudah wasil, orang yang sudah apa, mengingat, sadar dan sebagainya, kenapa masih tetap disuruh untuk mendirikan solat atau solat secara syariat? Sementara isinya kita sudah dapat. Isinya bukan kata lagi, bukan katanya ini, tapi rasanya ini, rasanya ini, sadarnya ini, sadarnya itu. Nah, inilah yang jarang kita mau kaji lagi untuk ke dalam. Jarang kita memikirkan dengan akal robbaniyah atau menyandarkan segala kerisauan kita, ya, ataupun pertanyaan-pertanyaan daripada sukma atau jiwa kita ini. Nah, itulah makanya sebenarnya kalau kita pahami ada maksud di balik Allah dan Rasulnya menyuruh tetap mendirikan syariat, mendirikan solat secara syariat itu. Seperti mana yang kita ketahui, contoh yang paling teladan, contoh yang paling besar adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat tabi'in dan para waliullah. Ini kita bicara konteks ke dalam konteks keyakinan yang kita yakini sebagai pengikut Rasulullah secara syariat dengan hakikat. Kita tidak keluar kemana-mana, kita fokus ke diri. Nah, disinilah adanya seorang insan, adanya jiwa-jiwa, ya, yang diberikan tubuh dengan ruhani. Nah, ya, tubuh dengan rohani itu, amanah itulah, lahir dengan batin itulah yang harus dijaga. Dengan ditajallikannya atau dihadirkannya atau diciptakannya jiwa-jiwa yang bertajalli kepada jasmani dengan rohani tersebut, tugasnya itu adalah untuk memulangkan amanah. Amanahnya ada ma'rifat, kemudian ibadah, kemudian menjadi khalifah. Dan apanya yang dipulangkan? Yang dipulangkan itu bagaimana pikiran dengan perasaan itu memulangkan daripada jasmani dengan rohani yang kita bawa kemana-mana. Itu adalah haknya Allah Ta'ala. Jasmani, ruhani, itu haknya Allah Ta'ala. Kalau kita yang mana? Sebenarnya kalau bicara hakikat tidak pernah ada. Namun yang diadakan itulah jiwa. Jiwa ini bagian daripada ruh. Namun ruhnya bukan ruh suci, ruh idofi, tidak. Tapi ruh ruhani. Disebutlah supaya gampang membedakannya. Dari segi tasawuf, dari segi keilmuan, disebutlah jiwa atau nafs. Atau bahasa kita pikiran dengan perasaan. Nah, pikiran dan perasaan ini telah ada pada sejak martabat ruh. Telah ada juga pada saat di tulang sulbinya Nabi Adam. Telah ada di situ. Cuma kapan aktifnya jiwa itu? Kapan dia bisa disebut ada jiwa? Ketika ruhani dihembuskan kepada jasmani, maka timbullah jiwa. Yang terdepan itu yang selalu merasa bahwa dia yang melihat, dia yang mendengar. Disitulah terbut jiwa. Dan jiwa ini masih suci sewaktu dia di kandungan dalam ibunya. Jiwanya masih suci, masih bersih. Ketika dia berjalan usia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun mulai sudah terkotorkan daripada jiwanya, nafsnya, ya,
mulai merasa sudah di samping jiwanya kotor daripada merasa, ya. Kemudian dia jiwanya itu selalu mengikuti daripada bisikan-bisikan iblis dari dirinya, bisikan-bisikan nafsu ammarah daripada dirinya, maka jiwanya semakin hari semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Nah, ini yang mau dipulangkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tentunya dengan istighfar lahir dan batin, tentunya dengan taubat lahir dan batin, tentunya dengan amalan-amalan atau amaliyah-amaliyah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Nah, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya dikembalikan? Sudah ada jalannya. Lihat video-video sebelumnya, atau pilih tarekat-tarekat, mau jalur tarekat tauhidkah, tarekat nurkah. Pilih bagaimana cara mengembalikan amanah. Nah, setelah itu laksanakan perintah-perintah yang dimana kita yakini. Yang yakini sebagai pengikut Rasulullah, ikuti apa pengikut Rasulullah, apa yang dibuat oleh Rasulullah secara lahiriah dengan batiniah, secara hakikat dengan syariat. Karena tidak mungkin ada hakikat kalau tidak ada syariat, tidak mungkin juga ada syariat kalau tidak ada hakikat. Tidak mungkin, tidak bisa. Itulah tamsilannya, dua tidak terpisah. Jasmani dengan ruhani itu tidak bisa terpisah. Kalau terpisah lain, bukan manusia namanya. Coba dipisahkan. Mayat, jasmani itu mayat saja. Kalau ruhani saja, hantu, makhluk halus. Nah, ini kenapa masih disuruh mendirikan sholat? Perintah sholat itu 5 waktu disuruh jaga terus. Di situ kunci sebenarnya adalah untuk mengingat dan melaksanakan perjanjian kita sewaktu di alam rahim, dan ketika di alam malakut, dan ketika di alam wahdah. Tuh, itu di alam alastu. Alastu itu ada beberapa alam. Alam wahdah, martabat kedua, kemudian alam malakut, ya, martabat keempat, kemudian martabat ke ajsam, martabat ke-6, atau dalam kandungan. Nah, disinilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, jika kamu memang betul-betul ingin tidak kusiksa, maka kau harus mengikuti daripada pengikatan suatu janji. Janji-janji inilah yang akan membuat kita itu saling menyembah. Ini ditamsil, artinya saling menyembah di sini, al-abidu wal ma'budu wahid. Dengan cara bagaimana supaya bisa saling menyembah? Artinya bisa tunggal dalam penyembahan. Yang menyembah, yang disembah ahad, dengan cara 2 kalimat syahadat, dan dengan cara bagaimana mempraktekkan 2 kalimat syahadat itu di kehidupanmu yang sekarang. Kuncinya seperti itu, kiasannya. Di anak lolo itu kiasannya begitu, kalau dirinci lagi panjang. Jadi itu adalah pengingatan janji kita. Ketika mendirikan sholat, memang janji kita di alam rohim. Itu janji setelah kita lahir. Nanti akan dibuat seperti itu perjanjian. Tergantung manusianya lahir di zaman Nabi Nuh kah. Kalau di zaman Nabi Nuh tidak ada perintah mendirikan itu. Karena umatnya kaum Nabi Nuh lain lagi syariatnya. Tapi ketika kita dihadirkan setelah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perintahnya seperti itu. Kalaupun ada yang tidak sepakat, silahkan. Sepakat juga tidak jadi masalah. Karena semua paham itu tidak bisa disatukan. Satu dunia itu tidak bisa. Jalan masing-masing pahammu, ambil jalan masing-masing. Mau pergi-pergi, mau datang-datang. Simple. Kemudian ketika sudah menemukan sejatinya, maka masuklah ke dalam, menitilah ke dalam, rasakan, sadari betul-betul, mesrakan seterus-terusnya sampai betul-betul fana, hilang rasa-rasa kemakhlukan. Bukan hanya rasanya, tapi tajalli kepada jasmaninya. Tidak ada lagi prasangka kepada makhluk dan ciptaan-ciptaan yang lain. Itu puncaknya. Kemudian praktek dalam kehidupan jasmaninya seperti apa? Apakah dia memang tajalli Nur Muhammad? Tajalli sudah Nur Muhammad pada jasadnya apa tidak? Tahu tidak adab akhlak, tahu tidak masalah
aturan-aturan, tahu tidak apa yang harus dilakukan dalam berbagainya, dalam syariatnya apa, dalam thariqahnya apa, hakikatnya apa, ma'rifatnya apa. Nah, begitu. Jadi hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala, jadi selain daripada memenuhi janji kita atau mengingatkan janji di dalam perintah mendirikan salat itu, di situ juga ada Al-Fatihah. Ada juga takbiratul ihram, kemudian doa iftitah dan sebagainya. Banyak sekali sebenarnya kalau dikupas satu persatu, sangat penting. Sama dengan zikir jahar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Padahal ini dasar apa? Untuk menyucikan 7 lataif, atau menyucikan kita punya jiwa sampai betul-betul bisa tembus nanti di alam-alam rasa-rasanya itu bisa tembus kepada rasa Muhammad, dari rasa Adam kepada rasa Muhammad. Kita tidak sebut alam-alam terlalu lama, terlalu berbelit-belit, langsung saja rasa Adam kepada rasa Muhammad. Tapi tidak segampang itu. Ketika ingin pergi dari rasa Adam, hijrah dari rasa Adam kepada rasa Muhammad, itu perlu pembersihan tazkiyatun nafs, termasuk zikir Allah, zikir nyawa, kemudian zikir sir, sampai zikir fana semua, la sautin wala harpun. Tapi tetap dianjurkan. Kenapa? Karena syariat, thariqah, hakikat, ma'rifat, tubuh, hati, nyawa, rahasia itu satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Kalau dipisah, nanti jadinya orang begini, syariat itu ya syariat, hakikat itu ya hakikat. Tidak bisa, satu kesatuan. Sama dengan kita merinci daripada Al-Quran. Ketika ada Al-Quran, ayatnya bunyinya ini, ada ayatnya bunyinya ini, itu tidak bisa, tidak boleh kita itu jadikan pertikaian di situ. Saling mengadu ayat Allah, saling mengadu ayat Allah, itu Allah tidak suka. Rasulullah juga pernah menegur sahabat. Asbab, contoh, beliau bertengkar berdebat gara-gara yang satu memegang ayat ini, yang satu memegang ayat itu. Sehingga Rasulullah mengatakan, apakah untuk itu aku diutus? Nah, seperti itu. Kemudian, itu sangat pentingnya. Di situ ada suatu perjalanan yang sangat nikmat ketika diistiqomahkan. Tapi kalau kita menganggap itu suatu kewajiban yang sangat kita ini, ataukah datang waktu azan, terus kita cepat-cepat sholat, atau pelan-pelan, kemudian untuk sekedar menggugurkan kewajiban, itu berarti masih sholat tingkatan am. Tapi kalau di tingkatan khas, minimalnya menikmati kenikmatan yang tidak tarah, dan sebagai mutaba'alah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai ikut, sebagai menyatakan bahwa umatnya Rasulullah SAW di akhir zaman tetap ikut Rasulullah secara lahiriah dan batiniah. Kalaupun tidak mampu, apa coba? Kalaupun tidak mampu, setidaknya ada niat, dan jangan nafikan, karena kita mengaku pengikut Rasulullah. Nah, pengikut Rasulullah lahiriah dengan batiniah. Karena Rasulullah ini adalah suatu pintu. Nabi kita Muhammad SAW pintu syariat dengan hakikat. Nah, kemudian ketika sudah masuk ke syariat dengan hakikat, masuklah kepada pengenalan kepada Nur Muhammad Rasulullah yang sebenarnya Rasulullah. Nurnya Rasulullah, nurnya juga seluruh semesta alam. Karena nurnya Rasulullah ini dan seluruh semesta alam, termasuk nur kita itu satu. Tidak ada Nur Muhammad itu dua. Beda nurnya Nabi Muhammad, beda nurnya kita, beda nurnya Nabi Musa, beda. Tidak. Nur itu cuma satu. Nur Muhammad itu cuma satu. Cuma yang paling banyak koneksinya, tajalli sempurnanya dari lahiriah, termasuk akhlak yang terpuji baginda Nabi, termasuk rasa yang selalu berketerus-terusan, itu 24 jam baginda Nabi. Itu yang dimaksud koneksi yang terbesar. Itulah mahadilnya Allah Ta'ala. Nur Muhammad cuma satu, meliputi alam semesta. Luar dalam itu Nur Muhammad sangat nyatanya. Disitulah untuk membersihkan daripada jiwa-jiwa, untuk menembus itu semua dengan rasa kesadaran yang istiqomah. InsyaAllah Allah akan berikan warid yang lebih banyak.
Tapi tujuannya bukan itu, bukan untuk harta, bukan untuk uang, bukan untuk kesaktian. Jadi lepaskan semua, lepaskan semua angan-angan seperti itu, lepaskan semuanya. Karena untuk meniti jalan ketuhanan yang sebenarnya, semua harus lepas. Makanya tidak ada orang yang betul-betul sudah menunggal, artinya sudah lebur selebur-leburnya. Tidak ada permintaannya yang tidak ditolak. Tidak ada permintaannya yang ditolak. Tidak mungkin. Tidak pakai, insyaAllah tidak pakai. Tidak mungkin ditolak. Tidak mungkin doanya tidak terkabulkan. Tidak mungkin. Tapi ini ditafsir. Maksudnya bagaimana itu, Mas? Kok tidak mungkin? Kok menjamin? Kok bagaimana? Dengar dulu. Artinya doanya itu tidak dikabulkan. Doanya itu pasti dikabulkan begini. Sejatinya orang-orang yang sudah fana, melebur, atau bahasa ininya dalam ketunggalan ya, dalam keahadian, orang itu sudah tidak ada keinginan. Jiwanya itu sudah tenang. Dia sudah tidak mau apa-apa, tidak mau jadi siapa-siapa, tidak mau diapa-apakan, tidak mau. Orang seperti itu kalau sudah hilang rasa keakuannya, Adamnya begitu hilang, lalu rasanya Allah yang ada. Ketika secara lahirianya dia dilihat berdoa atau meminta ataupun memerintah, misal memerintah angin, wahai angin pergi kamu, misal. Ini dengan catatan orang yang sudah ketunggalan, artinya seolah-olah seperti dia. Tapi ternyata itu tajalli sifat Allah betul-betul murni di situ. Tidak dengan keegoannya, itu langsung kabul. Itu yang maksudnya. Doanya tidak pernah tidak dikabulkan. Tapi kalau kita yang berdoa, meskipun masih belajar, saya ini mesra dengan Nur Muhammad, baru berdoa, itu kan masih di pikiran. Tapi ini perlu dilatih, dipraktek. Karena orang yang sudah menunggal dalam keahadian, lautan ahadiat, tidak ada keinginan. Dikasih sakit nikmat, dikasih senang nikmat, semua nikmat. Tidak mau jadi apa-apa, tidak ingin jabatan, tidak ada apa-apa. Tidak ada pangkat, tidak ada semua. Tidak ada pengakuan. Nah, sehingga ketika apa yang diucapkannya, apa yang dikretekkan dalam hatinya, semua lakunya Allah, lakunya Tuhan. Itu yang kita maksud. Bukan berarti semua harapan kita, itu kan kita. Artinya kita itu yang cenderung ke pikiran, perasaan yang cenderung ke jasad, memenuhi kebutuhan jasmania, atau cenderung ke ego. Ada kesenangan ketika dipuji, ketika dimarahi, marah. Tuh, baperan. Tuh. Nah, prasangka, praduga yang tidak. Masih jauh. Itu apa yang menghalangi kita? Keilmuan, kitab, dalil, semua hafalan, semua itu hijab. Ilmu itu cahaya, tapi ilmu itu bisa jadi hijab tebal. Kesuksesan, harta, semuanya, jabatan, pokoknya semua itu menghalangi kita daripada, karena kita mainnya ini pikiran, perasaan. Coba cek ketika mau melangkah itu, pakai pikiran, perasaan kah, atau betul-betul leburkan dulu dalam ketunggalan yang tenang itu. Sesungguhnya yang tenang itu tidak kemana-mana. Tempatkanlah pikiran, perasaanmu di dalam ketenangan itu. Tidak perlu mencari ketenangan. Ketenangan buat apa dicari? Ketenangan sudah ada sejak dulu, sejak kita belum dilahirkan, sejak alam semesta ini sebelum diciptakan. Sebelum Nur Muhammad sudah ada ketenangan itu. Itulah nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhanmu mana yang kau dustakan? Nah, penghubung daripada ketenangan itu ada pada tengah-tengah diri. Itulah di dalam pusar. Penghubung kepada zat mutlak, kepada Rabbul Izzati itu sendiri, kepada Tuhan itu sendiri. Disitulah tempat ketenangan, kenikmatan. Tidak perlu dicari ketenangan. Pergi berlibur, saya stres. Pergi berlibur, paling cuma sebentar. Pulang berlibur, stres lagi. Atau bahkan menjadi penyakit kecanduan. Misal saya ini stres, mau pergi shopping. Nanti tidak ada uangnya, stres, tambah lagi stresnya. Begitu terus. Jadi tambal menambal.
tidak langsung mencabut dari akarnya ketenangan yang dimaksud itu. Tidak perlu mencari ketenangan. Ketenangan itu sudah ada pada dirinya Allah, ada pada tempat ketenangan itu. Bukan Allah bertempat, tapi Allah yang menguasai, meliputi segala tempat dan tidak bertempat. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu. Jadi mungkin begitu hadirin semulakan, itu tadi alasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hikmah-hikmahnya hadirin. Dengan mendirikan solat, dengan apa semua. Itu kalau kita, bagusnya jangan mengkhianati Nabi kita karena kita mengaku pengikutnya Rasulullah. Kalau tidak mau mengaku, semakin tidak mau mengaku, ya sekalian saja jangan, tidak perlu. Karena kita baginda Rasulullah SAW dengan apa semua itu tidak butuh sebenarnya kita. Kenapa? Karena semua itu berjuang dengan dirinya sendiri. Secara kenyataannya memang begitu. Namun secara tasawufnya, tarekatnya, baginda Nabi SAW ruhaninya, itu tetap mengharapkan itu. Dan itu atas perintah Allah yang merasuk ke dalam hatinya baginda Nabi. Nah, kemudian secara hakikatnya Nur Muhammad Rasulullah itu, Nur Muhammad itulah yang sebenarnya yang membimbing seseorang, guru sejati. Dan Nur Muhammad ini bukan Tuhan, tapi Nur Muhammad ini terbit dari Tuhan itu sendiri. Itulah hamba yang sebenarnya. Nur Muhammad inilah sifatnya yang menghubungkan kepada zat Allah itu. Nah, seperti itu. Tidak bisa kita ucuk-ucuk langsung ke Allah, itu tidak bisa. Melalui prosesnya singkat, Adam Muhammad Allah. Adam Muhammad Allah, singkat. Tapi untuk mempertahankan ini, tinggal orang-orang yang sudah selesai dengan pelajarannya. Tinggal bagaimana banyak-banyak taroki, banyak-banyak duduk di dalam ketenangan itu, banyak-banyak dia mengembalikan jiwanya kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Luangkan waktunya. Kalau kita banyak pekerjaan di luar, sebentar saja, biar 5 menit setelah solat, kemudian keluar untuk latihan saja 5 menitnya, supaya terjaga tarokinya. Pembersihan juga itu ketika di dalam khalwat bersunyi-sunyi. Ada yang mau silakan, kalau liburan mau pergi ke ke masjid khalwat silakan, bagus lagi. Ke gua-gua silakan. Yang penting sudah ada bentengnya bahwa ilahi anta maksudi. Mau di rumah libur 3 hari, misal sebulan atau 1 hari 2 hari, dipakai khalwat sunyi dulu. Khusus khalwatnya khalwat jasmani untuk pembersihan, supaya nanti ketika khalwat rohani, khalwat rame-rame, dia mampu, tidak lupa dalam kesadaran itu, tidak lama lupanya, paling tidak. Mudah-mudahan semoga bisa baqabillah, kesadaran terus menerus. Ya, alhamdulillah, mungkin begitu hadirin. Bidang kurangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.